Halo teman-teman, kali ini kita akan ceritain kalian sebuah cerita dari film Ratatouille tahun 2007. Rilekskan badan kalian, ambil posisi ternyaman, dan mari kita mulai. Cerita diawali dengan seekor tikus yang melompat dari jendela sebuah rumah, di mana beberapa waktu sebelum kejadian ini, tikus yang bernama Remy ini jauh berbeda dari tikus lainnya. Dia berperilaku seperti manusia, bahkan juga pandai memasak dan memiliki idola seorang koki bernama Gustav. Remy memiliki bakat penciuman yang luar biasa, sehingga ayahnya sebagai ketua koloni meminta Remy untuk memeriksa setiap makanan yang berhasil mereka temukan. Hingga suatu hari saat ia dan kakaknya yang bernama Emily pergi ke dapur seorang wanita tua untuk mencari bahan makanan, malah membawa malapetaka, di mana secara tidak sengaja wanita tua itu terbangun dan langsung berusaha menembaki Remy dan kakaknya. Namun peluru dari tembakan itu malah membuat atap rumah yang merupakan tempat tinggal koloni para tikus menjadi jebol. Sehingga para koloni harus kehilangan rumah dan melarikan diri. Hal ini yang membuat Remy meloncat dari jendela rumah. Sayangnya kejadian ini juga membuat Remy harus terpisah dengan koloninya. Setelah termenung cukup lama, Remy pun memberanikan diri untuk keluar dari persembunyiannya dan berjalan hingga sampai di restoran Gustav. Di sana Remy melihat seorang pemuda kikuk bernama Linguini yang baru saja mulai bekerja sebagai tukang sampah setelah ia memberikan surat dari ibunya kepada kepala koki. Namun hari pertama Linguini di tempat kerja tidak begitu baik, di mana ia malah merusak sebuah makanan yang akan disajikan untuk pengunjung. Mengetahui hal itu, Remy yang tak sengaja terjatuh ke dapur, akhirnya malah berusaha untuk memperbaiki sup tersebut. Mengetahui hal itu, kepala koki sangat marah karena melihat Linguini seperti mengacak-ngacak sup itu, dan ia pun akan memecat Linguini. Tapi sayangnya, sup tadi terlanjur disajikan dan tanpa diduga mendapat ulasan yang baik dari seorang kritikus makanan. Hal itu tentu aja membuat kepala koki dengan terpaksa batal memecat Linguini yang dikira membuat sup itu menjadi enak. Setelah kejadian itu akhirnya mereka berteman baik, di mana Remy membantu Linguini untuk memasak. Selain itu Linguini juga dibantu oleh rekan wanitanya yang bernama Colette. Always return to this position. Cooks move fast. Sharp utensils, hot metal, keep your dinner rush when the orders come flooding in and every dish is different and none are simple and all have the different cooking time. Oh, symphony of crackle. Congratulations. Hingga suatu hari kepala koki membuka surat yang diberikan oleh ibu Linguini, di mana ternyata surat itu berisi bahwa Linguini adalah anak dari mendiang Gustav, pemilik restoran itu. Hal itu tentu aja membuat kepala koki khawatir karena Linguini dapat merebut posisinya sebagai kepala koki serta pemilik restoran. Karenanya ia pun merahasiakan hal tersebut. Waktu berlalu, para pelanggan mulai bosan dengan menu sup dari Linguini. Mereka meminta menu baru. Dengan dibantu Remy, akhirnya Linguini memasak resep milik Gustav. Dan siapa sangka, menu tersebut sukses disukai oleh para tamu. Sebagai hadiah kesuksesan itu, Linguini memberi makanan kepada Remy. Saat Remy hendak memakan makanan itu, tak sengaja bertemu dengan kakaknya. Kakaknya yang senang langsung membawa Remy bertemu dengan koloninya yang telah berpisah cukup lama. Namun saat ia bertemu dengan ayahnya, mereka malah berselisih pendapat sehingga Remy memilih untuk pergi. Di sisi lain, kepala koki mulai menaruh curiga kepada Linguini, sehingga ia mengajak Linguini untuk minum minuman alkohol
agar membuat Linguini mabuk dan dapat membuktikan kecurigaannya bahwa Linguini dibantu seekor tikus untuk memasak. Namun sungguh disayangkan hasilnya nihil. Kepala koki pun meminta Linguini untuk membereskan dapur karena kekesalannya. Pagi harinya saat Remy sampai di restoran, ia melihat Linguini yang sedang tertidur. Di mana tak lama kemudian Colette datang dan hal tak terduga terjadi sehingga membuat mereka menyatakan perasaannya satu sama lain. Berpindah ke seorang kritikus makanan terkenal. Ia dulunya pernah memberi ulasan buruk tentang restoran Gustav, di mana ia mendapatkan kabar bahwa restoran Gustav kini kembali naik pamor. Di sisi lain, Remy secara tidak sengaja menemukan wasiat Gustav dan surat dari ibu Linguini tentang pernyataan bahwa Linguini adalah anak Gustav dan pemilik sah dari restoran ini. Sayangnya saat akan memberitahu Linguini, kepala koki memergokinya lantas mencoba menghentikan Remy. Untungnya Remy berhasil dan Linguini pun menjadi pemilik sah restoran. Dan kepala chef itu diusir dari restoran. Restoran Gustav dan nama Linguini semakin naik daun. Hal ini membuat mantan kepala koki semakin marah hingga ia mengetahui bahwa kecurigaannya tentang Linguini yang dibantu seorang tikus untuk memasak adalah kebenaran. Linguini yang sedang sibuk secara tiba-tiba ditemui oleh Anton Ego yang akan datang besok malam untuk mencoba masakan Linguini. Namun di tengah lelah dan paniknya menyiapkan kedatangan Anton Ego, Linguini malah bertengkar dengan Remy. Keadaan semakin memburuk ketika Remy malah diculik oleh mantan kepala koki. You might think. Au revoir, rat. Namun untungnya Remy berhasil dibebaskan oleh ayah dan kakaknya. Hingga saat-saat terakhir di mana Raka Linguini bahkan Colette malah meninggalkannya karena mengetahui kalau Linguini dibantu Remy untuk memasak selama ini. Dalam keadaan terpuruk, akhirnya Linguini dibantu Remy dan koloninya untuk memasak. Colette pun ternyata kembali ke restoran karena teringat perkataan Gustav bahwa siapapun bisa memasak. Mereka pun bekerja sama menyiapkan sebuah menu yang bernama Ratatouille untuk Anton Ego. Those handling food will walk on two legs. Make sure that steak is nice and tenderized. Perfect, yeah, good. Too much salt, good. Don't boil the consommé on top. Tak disangka makanan tersebut mendapatkan respon yang sangat baik. Namun Anton Ego sangatlah terkejut karena ternyata seorang tikuslah yang memasak hidangan tersebut. Saat keesokan harinya, ulasan Anton Ego pun keluar. Tak disangka ia memberikan ulasan yang positif pada restoran Gustav. Namun sayangnya restoran tersebut harus tutup dikarenakan adanya tikus di dapur. Dan Anton Ego harus kehilangan kredibilitasnya sebagai kritikus. Namun pada akhirnya Linguini dan Colette membuka sebuah restoran sendiri dan Anton Ego menjadi investor mereka, di mana Remy bersama koloninya juga turut serta membantu dalam pembuatan makanan di restoran itu. Cerita pun tamat. Terima kasih buat kalian semua yang sudah melihat dan mendengarkan cerita dari kami. Maaf kalau masih banyak kekurangan, semoga kami bisa menjadi lebih baik ke depannya untuk menemani waktu luang kalian semua. Sampai jumpa.